Oke, kita sambut teman kita Bang Shanai ya. Ya, shalom Bang Shanai. Shalom, Bang Teologia. Ya, silakan Bang. Gimana, menarik nggak kalau kita bahas Yudas? Santai Bisa aja aja sih. Iya bisa aja. Cuma nggak terlalu banyak referensi atau data yang kita punya sih kalau menurut saya ya. Tapi nggak apa-apa, silakan aja Bang. Iya, buat pengetahuan aja nggak apa-apa sih, kalau nggak sepaham juga nggak apa-apa. Cuman ini kan cuman saya baca. Ya. Kayaknya sih menurut saya sih menarik gitu loh. Kan sekian banyak orang Kristen mengatakan Yudas itu kan pasti masuk neraka ya. Oke. Iya kan. Tapi saya di sini menemukan kayaknya sepertinya Yudas itu masuk surga, Bang, gitu loh. Oke. Ya, Nanti menarik. Abang bisa bantah aja nggak apa-apa. Kita Oke. ini kan nggak mengganggu iman, cuman ini buat pengetahuan aja, ya kan? Coba. Ya kan. Mulai dulu. Saya coba buka ya. Buka Lukas. Abang juga boleh buka lah Bang, kalau ini Bang, biar sama-sama baca di Lukas pasal 22. Sebentar. Lukas 22. Iya. Ayat 29 dan 30. Oke. Udah dapat Bang? Udah. Nih ya, di sini ya, saya mau baca ya. Dan aku itu kan Yesus Bang, Iya betul. ya kan, menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Kamunya ini siapa? Nanti saya kasih tahu. Kamunya itu adalah ke-12 murid Bang. Sama seperti Bapakku menentukan bagiku, ya kan. Di ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya di sini yang ditekankan di ayat 30 Bang, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Aku itu Yesus, ya kan. Siapa yang semeja itu? Nanti kita baca di ayat 21-nya, ya kan. Semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Kerajaanku kan artinya sorga ya, kalau Yesus itu kan. Ya. Dan kamu maksudnya ke-12 murid, akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel itu Bang. Nah kita lihat dulu ya, sebelum ini nanti Abang bisa tanggapi di ayat 21-nya. Di ayat 21 siapa sih yang semeja itu? Kan kita mau tahu kan. Sebab saya juga pernah diskusi, oh semeja itu Yudas nggak ada. Tapi di sini kan dijelas. Tetapi lihat, Yesus kan yang ngomong kan. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Jadi klop di ayat 21, 29 dan 30 itu Yudas ada semeja. Berarti murid-muridnya Yesus itu sebelum makan perjamuan terakhir itu ada semeja dengan mereka Bang, gitu Bang. Nah, di sini ayat referensinya itu yang tadi saya katakan. Saya kan membaca ini, saya yakin Yesus nggak mungkin salah gitu loh, menentukan hak-hak tentang 12 muridnya itu untuk kerajaannya gitu loh Bang. Maksudnya untuk masuk surga gitu loh. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku gitu loh. Jadi apakah Yesus ngomong seperti ini salah? Dia nggak ngerti kalau Yudas akan berkhianat. Bahkan di ayat 21 itu dikatakan, bahkan orang yang menyerahkan menyerahkan aku ada semeja dengan aku gitu loh di sini. Artinya Yesus tahu sebelum kejadian ini. Gimana tanggapan Abang? Siap. Baik, saya ya menanggapi. Ada 3 hal setidaknya yang bisa saya ulas dari sini, yang bisa mungkin menjadi kajian kita semua yang ada di room ini ya. Yang pertama, Lukas 22 ayat 29 dan 30 yang tadi yang dibacakan Bang Shanai dikomparasi dengan ayat 21, kan kira-kira seperti itu, yaitu berbicara tentang orang yang makan semeja dengan Yesus. Kan itu yang menjadi kata kuncinya kan. Kata kunci di ayat 30 dan kata kunci ini dikomparasi dengan ayat 21. Yang pertama yang saya lihat,
Ini apa istilahnya ya? Saya tidak satu perspektif menjadikan ini dasar buat Yudas itu adalah termasuk yang akan makan semeja dengan Yesus dengan pertimbangan sederhana. Apa itu? Bahwa di dalam Lukas 22 ayat 21, jadi saya mulai dari ayat 21 dulu. Itu dalam bentuk present ketika Yesus berbicara atau dalam bentuk past tense kalau kita sekarang berbicara. Teman-teman dapat ya? Sekali lagi. Lukas 22 ayat 21, Yudas makan semeja dengan Yesus itu dalam bentuk present. Saat itu juga ketika Yesus mengatakan ayat 21 ini, dan dalam bentuk past tense. Kalau dikomparasi dengan kita sekarang ini nih, lagi live ini di room ini. Sedangkan meja yang ada di ayat 30 kalau kita teliti, dikatakan di sana bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku, which is berbicara tentang suatu kurun waktu yang sifatnya future tense atau di masa depan. Karena mungkin ya kita semua setuju kalau kita belum masuk dalam momen ini, gitu ya. Jadi sekali lagi, untuk kata kunci meja di sini dalam pendapat saya pribadi tidak bisa dijadikan acuan mengingat time berbicaranya, timelinenya itu beda. Meja yang di ayat 21 itu ya sudah past tense, sudah masa lalu bagi kita sekarang. Sementara yang dimaksud Yesus meja itu adalah meja yang lain. Memang makan semeja, tapi pasti, definitely bukan meja yang ada di ayat 21. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau misalnya Yudas dimasukkan sebagai ke-12 murid seperti yang ayat 29 dan 30, dianggap tetap berhak sebagai pewaris tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Berhubung Yudas adalah murid, kita perlu ingat. Kita ingat di dalam Kisah Para Rasul bahwa murid-murid sempat berkurang satu, yaitu Yudas menjadi 11. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kembali 12. Dengan ditambahkannya siapa? Matias. Benar kan? Ditambahkannya Matias. Jadi kalau dalam perspektif saya pribadi, siapakah ke-12 murid? Petrus dan kawan-kawan plus Matias. Saya baru lihat VT beberapa hari yang lalu, bagaimana ke-12 murid itu mati mengenaskan. Kurang lebih mirip seperti Yesus, termasuk Matias. Nah kalau itu coba kita jadikan sebagai faktor additional, bahan pendukung gitu ya, faktor tambahan. Apakah tepat jika Yudas yang mati terbelah, jatuh tertelungkup setelah sebelumnya menggantung diri, artinya mati dengan cara yang bukan dikehendaki Allah sebagai pewaris tahta untuk menghakimi ke-12 Israel? Mana lebih layak, dia atau Matias? Sementara jumlah murid harus tetap 12. Kalau ikut Yudas berarti harus 13. Overseat, kelebihan kursi. Nah kalau kelebihan kursi, jadi nggak mungkin. Kalau Yudas masuk, karena berhubung tahta cuma ada 12, maka Matias harus disingkirkan. Nah kalau Matias disingkirkan, mana lebih tepat menurut kita teman-teman? Apakah posisi orang yang mati bunuh diri, yang mengkhianati Tuhan, atau posisi orang yang matinya menanggung salib seperti Kristus, yang layak menjadi pewaris tahta itu? Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, Matius 26 ayat 24. Ini sebagai pamungkas. Karena ini sangat-sangat transparan dan ini bisa dikatakan sebagai jawaban kunci bagi saya pribadi tentang nasib dan masa depan Yudas. Dan ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Apa dikatakannya? Matius 26 ayat 24.
Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Nah tuh, itu udah kartu merah itu bang. Itu ibarat dokter itu sudah vonis mati. Memang nggak disebutin namanya, tapi we know. Every Christians, setiap orang Kristen tahu siapa yang menyerahkan anak manusia itu. Tanpa ada keraguan-raguan kayak di kamar orang lain. Kristen nggak pernah dalam bentuk keraguan-raguan gitu ya. Kita bukan umat ragu-ragu, kita umat kepastian. Jadi menurut ayat 24, celakalah. Nah kita harus garis bawahi itu. Orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Dan setahu saya, hanya ada satu nama yang menyerahkan anak manusia itu. Kalau yang menghakiminya, kalau yang mengeksekusinya banyak, kita tentu setuju. Tapi kan kita harus bedakan peran-peran. Kita harus clear di situ. Yang menyerahkankah, yang bersengketakah, yang mengeksekusi, atau yang menyerahkan? Di dalam bacaan Alkitab, saya rasa cukup transparan dan cukup terang benderang bahwa yang menyerahkan Yesus cuma satu nama setahu saya. Dan dikatakan di sana celaka. Jadi masa depannya kalau menurut ayat 24 ini celaka. Tidak selamat, celaka. Dan yang terakhir, nah ini yang sering dikecoh oleh para pembenci iman Kristen, dan ini saya manfaatkan untuk mencoba menjelaskan kepada kita semua di sini. Di mana dalam Matius 26 ayat 24 ini dikatakan demikian, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi Donditan dan kawan-kawan berkata, wah iblis berjasa, Yudas berjasa. Kalau nggak ada iblis, nggak ada Yudas, Yesus nggak disalib. Tunggu dulu. Kita harus clear membaca Matius 26 ayat 24. Di situ dikatakan anak manusia memang akan pergi. Yudas itu, teman-teman, kalau dalam pandangan saya, analisa saya, adalah additional, tambahan yang tak perlu. Kalau saya ya, cara berpikirnya seperti itu. Bisa nggak ada Yudas? Bisa. Dia itu salah kondisi, salah posisi, salah kamar, semuanya salah. Tapi dibungkus dengan kalimat yang sederhana dari Tuhan Yesus, celakalah dia yang menyerahkan anak manusia itu. Saya tetap akan ingatkan itu terus. Jadi Yudas itu tambahan yang tidak perlu ada, dan sebenarnya kalau boleh jangan ada. Karena ngeri di ayat 24 itu. Jadi dia, kalau ada orang yang bilang Yesus kalau nggak ada Yudas, Yesus nggak disalibkan, itu salah total. Nah masalahnya kan begini kan, kita ini kan karena melihat skenario yang sudah bentuk jadinya kan Yesus disalib lewat pengkhianatan Yudas. Bisa nggak skenario-nya beda? Ya bisa. Nggak ada Yudas, Yesus tetap, apakah disalib atau bagaimana, lewat cara apa, we don't know yet. Karena berhubung skenario yang sudah dibukakan yaitu Yesus disalibkan. Itu istilahnya. Jadi kalau gitu lah, oke lah, biar nggak kepanjangan. Jadi atas dasar tiga itu, kalau saya pribadi melihat tidak ada celah bang buat Yudas dibenarkan. Silakan Mas Saleh. Ya, jadi gini loh, ya nggak apa-apa sih, kita kan namanya juga sharing ya. Terus di ayat Yohanes 6 ayat 70 itu kan saya bacakan ya. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Artinya Yudas memang sudah dipilih oleh Yesus yang ke-12 ini, ya kan? Namun seorang di antaranya adalah iblis. Artinya begini loh, Yesus itu tahu kalau Yudas itu akan berkhianat, ya kan? Artinya Yesus kenapa harus memilih Yudas gitu loh, ya kan? Terus yang kedua, kan Yesus mengatakan di ayat 70 itu, Yohanes 6 ayat 70 itu, namun diantaranya adalah iblis gitu loh. Iblisnya yang mana gitu loh. Nah ketika waktu sebelum penyalipan itu, Petrus juga kan kerasukan iblis kan, ya kan? Terus ditengking oleh Yesus, iblis keluar, kamu ingin menghalangi
rencana besar katanya seperti itu kan. Terus ketika Yudas kerasukan iblis, ya kan? Ketika Yudas kerasukan iblis, itu Yesus tidak menengking. Artinya kondisi Yudas menjual Yesus atau menyalibkan Yesus dalam keadaan tidak sadar. Makanya di Yohanes 6 ayat 70 itu Yesus sudah tahu mengatakan itu. Namun satu diantaranya adalah iblis gitu loh. Artinya waktu ketika Yudas kerasukan iblis, ya kan, di Yohanes 13 ayat 27 itu, Yesus tidak menengking gitu loh, maka membiarkan gitu, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan yang tadi itu, apakah Yesus nggak paham kalau Yudas itu akan berkhianat? Tetapi kenapa Yesus justru mengatakan akan makan semeja dengan aku di kerajaanku? Nah, itu yang menjadi pertimbangan sebenarnya itu. Terus yang terakhir yang tadi Pak Theo katakan, ya kan, ketika Yudas itu, orang ini kan tadi dikatakan di Matius ini tidak layak dan lain sebagainya itu kan, bahkan Yudas itu kan mati gantung diri ya. Tetapi Yudas itu kan lebih dulu Yudas matinya daripada Yesus ketika dia disalib, betul kan? Nah, sebelum kematian Yesus disalib, Yudas sudah lebih dahulu mati, tetapi Yesus berkata di Lukas 23 ayat 43, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Karena kondisi Yudas pun juga nggak tahu, makanya Yudas menyesal lalu gantung diri seperti itu. Jadi sebelum itu sudah diampuni oleh Yesus. Nah, terlepas kecuali Yudas matinya setelah Yesus disalib, itu lain hal gitu loh. Jadi itu sih ayat yang saya baca seperti itu kesimpulannya. Tapi nggak apa-apa kalau ada perbedaan dikit, ya nggak apa-apa, namanya juga kita kan belajar seperti itu, Pak Theo. Ya, kita saling istilahnya mengulas ya. Kalau ini kan, kalau pemahaman dan apa yang kita pegangkan itu kembali ke masing-masing. Seperti inilah cara kita saling mengasah sebenarnya. Kalau masalah kebenaran, saya pribadi ya kita serahkan kepada Roh Kudus yang akan menuntun setiap orang, kan seperti itu. Betul. Nah, namun kalau saya boleh menanggapi lagi apa yang Abang sampaikan, kalau nanti dikaitkan dengan Yohanes 6 ayat 70, tetap masih ketemu dua kendala. Pertama kendala umum, yang kedua kendala teknis. Kendala umumnya begini. Ya, ini hanya sekedar ini dari sisi argumentasi ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis." Di mana di situ singkat ceritanya kan Yudas mengkhianat. Sebetulnya kita punya contoh yang lain, bukan cuma Yudas. Kalau boleh kita sebut pengkhianat. Siapa itu? Petrus. Petrus dengan gagah, berwibawa, semangat perang, berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau Tuhan." Tapi Yesus berkata, "Sebelum ayam jantan 3 kali berkokok, kamu sudah menyangkal aku." Dan dia lari terbirit-birit. Dia lari meninggalkan Yesus. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang membelakangi Tuhan Yesus, semua murid-murid membelakangi. Tetapi apakah posisi Yudas sama dengan murid-murid? Nah, itu yang saya beda perspektif. Saya berbeda analisa dan saya berbeda sudut pandang. Karena separah-parahnya, tanda kutip, sejahat-jahatnya Petrus, secara logisnya atau secara akal sehatnya, dia nggak menjual Yesus. Dia bukanlah, bisa kita katakan, otak atau suksesor dari penyalipan Yesus atau tim kunci, walaupun dia adalah pihak luar baik bagi orang Farisi maupun bagi tentara Romawi. Dia itu pihak luar. Dia hanyalah sang mata-mata, dia hanyalah sang pengkhianat yang dikaryakan, tapi dia pihak luar. Tetapi dia menjadi salah satu faktor kunci di situ. Beda dengan Petrus.
Petrus nggak pernah mengkhianati Yesus, tetapi secara naluri dia takut, itu masih dianggap wajar. Makanya ketika Yesus setelah kebangkitan berjumpa dengan Petrus, 3 kali ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pertanyaan itu di dalam pemahaman saya, kalau saya meresapi 3 pertanyaan itu, Tuhan Yesus seolah-olah berkata kepada Petrus, aku sudah memaafkan pengkhianatanmu atau ketakutanmu. Kau tinggalkan aku, padahal kau berjanji tidak akan pernah meninggalkan aku. Tuhan masih dapat menerima itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung, bukan cuma dipulihkan statusnya, tetapi diangkat di atas batu karang ini. Maka umatku akan kudirikan. Itu kata Tuhan Yesus untuk Petrus. Jadi Tuhan dalam pendapat pribadi saya ya Bang Sanai, Tuhan itu luas kebijaksanaannya dan pertimbangannya. Salah belum tentu dihukum. Dan itu bisa kita temukan dalam contoh Petrus. Lari, berkhianat. Tapi Tuhan tidak serta-merta menjatuhkan hukum. Oh, kamu Petrus ya, begitu bangkit, sana, kamu dicoret, tidak layak. Enggak. Masuk kepada kumpulan. Tapi kalau Yudas, sampai hari ini pandangan saya pribadi, Yudas itu kartu merah. Dia melakukan sesuatu yang fatal, yang tidak terampuni. Ini dalam perspektif saya Bang, ya, dalam analisa saya pribadi gitu ya. Tetap dalam cara berpikir saya sampai hari ini, Yudas itu kartu merah, melakukan hal yang fatal yang tidak bisa diampuni. Yang pertama, dia otak atau salah satu tim kunci menyebabkan Yesus disalib. Dan yang kedua, kalau dia lolos dari pasal itu, dia masuk pasal kedua, dia mati dengan cara mengkhianati takdir Tuhan, bunuh diri. Nah, setidaknya 2 pertanyaan ini akan menjadi kasus berat Bang di sana. Kalau misalnya gini, kalau andai kata Yudas itu disidang di hadapan kita semua, ini akan pro dan kontra di antara orang Kristen atas 2 pasal itu Bang. Pertama, mengkhianati Yesus, akan banyak orang Kristen akan kontra, nggak akan setuju Bang. Yang kedua, kalaupun dia lolos dari pasal pengkhianatan Yesus, masuk pasal kedua, karena di kita jelas orang yang bunuh diri nggak kita terima. Nah kan Tuhan tidak mungkin yang namanya melakukan dispensasi yang melanggar hukumnya sendiri. Tuhan itu maha adil soalnya. Nah ini satu bagian. Ini yang saya maksud tadi, ada kendala umum. Kalau Yudas masih harus diloloskan sebagai pewaris tahta itu, yang di ayat yang tadi kita baca. Nah kendala yang kedua, kendala teknis Bang. Ingat betul bahwa seperti yang saya katakan tadi, Yudas sudah digantikan oleh Matias, sehingga jumlah murid menjadi 12. Nah bagaimana menyelesaikan 12 tahta ini? Karena bukan jadi 13. Tapi kalau tadi misalnya Bang, yang tadi kita baca dalam ayat sebelumnya, ya, bahwa Yesus menyediakan 13 tahta kepada para murid untuk menghakimi ke-12 suku Israel, saya setuju, clear, tanpa ada pertanyaan sama sekali, clear bagi saya. Tetapi justru di ayat itu yang tadi kita baca sama-sama, 12 suku Israel dihakimi oleh 12 murid, dan cuma ada 12 tahta. Nah pertanyaan yang sangat teknis, tentu saja posisi Matias bagaimana? Apakah Matias tidak dihitung karena dia adalah edisional? Nggak mungkin. Sebab Matias itu betul-betul diputuskan oleh para murid, dan saya percaya itu atas dorongan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di situ untuk menentukan Matias menjadi pengganti Yudas. Jadi sekali lagi, untuk bagian yang kedua ini kendala teknis. Ini posisi Matias ini harus dapat dijelasin Bang. Gitu Bang Sanai, silakan. Oke. Jadi gini loh Bang Teologi, mengenai Matias itu kan yang di ayat 30 itu kan jelas Yesus yang menjanjikan kan, yang menggaransi itu kan, yang ke-12 ini ada semeja dengan aku. Nah permasalahan yang tadi Bang Teo bilang, Matias ada nggak di situ? Matias sudah hadir belum? Kan belum hadir. Matias hadirnya itu setelah kematian Yesus jauh, setelah kisah zaman-zaman setelah Petrus ke Paulus ke belah sana gitu loh. Artinya ke-12 murid itu yang ada nih, yang dijanjikan Yesus, Matias tidak duduk di semeja dengan itu Pak Bang Teologia gitu loh. Jadi di ayat 30 itu menguatkan
Saya cuma meyakinkan apa yang Yesus katakan aja sih sebenarnya. Karena Yesus sudah mengatakan yang yang ke-12 murid ini gitu loh, termasuk Yudas ada di situ gitu loh. Jadi Matias itu kan belum ada, belum hadir di sini nih gitu loh, belum jadi murid gitu loh. Setelah Yudas mati baru digantikan oleh Matias. Tapi Yesus juga kan udah nggak ada di situ. Nah, kalau andaikan misalkan begini ya, saya ambil contoh. Saya mau mengangkat murid, saya masih ada nih, ada Pak Tio misalkan, saya angkat murid misalkan seperti itu. Nggak lama Pak Tio mati, saya juga mati, terus digantikan sama orang lain. Tapi Pak Tio itu sudah saya janjikan warisan seperti itu, warisan ilmu misalkan untuk belajar ilmu atau silat gitu loh ya kan. Tapi kan kalau digantikan sama misalnya siapa gitu, Yanto misalkan seperti itu, kan Yanto nggak dapat janji, bagaimana mungkin Yanto dapat warisan sedangkan saya menjanjikan itu kepada Pak Teo. Begitu pula juga dengan hal ini, Yesus sudah menjanjikan ke-12 murid itu yang tertulis adalah ke-12 rasul, diantaranya adalah Yudas termasuk Petrus. Nah, si Matias itu tidak mendapat hak warisan apa yang dikatakan Yesus. Mungkin dia dapat sorga, tapi sorganya bukan untuk menghakimi ke-12 rasul ini gitu loh. Yang dapat janji menghakimi ke-12 rasul adalah ya murid Yesus yang semasa Yesus hidup ini gitu loh. Dan yang kedua yang tadi dikatakan siapa Petrus itu kan juga diampuni oleh Yesus ya kan, ketika dia menyangkal 3 kali kan dia kabur, akhirnya kan diampuni juga oleh Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka itu bukan hanya prajurit-prajuritnya saja, maksudnya prajurit Romawi saja, tetapi semua yang terlibat dalam kasus penyalipan, termasuk Yudas, Petrus dan semuanya. Si Petrus juga menyangkal, makanya diampuni sama Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka. Siapa mereka itu yang terlibat dalam kasus penyalipan Yesus? Termasuk orang-orang prajurit Romawi. Diampuni dalam kasus hal penyalipan ini, tetapi dalam hal yang lain berbeda. Karena ini ceritanya ini kan cerita dalam hal penyalipan. Begitu aja sih Pak Teo. Ya nggak masalah. Nggak apa-apa. Ini cuman kita menambah asa aja. Oh ternyata ada seperti ini gitu loh. Ini kan pemahaman gitu loh. Ya nggak masalah. Jadi memang ya biasa aja sih kalau bagi saya. Iya. Karena memang cuma itu kalau saya sih itu masih cukup spekulatif, mengingat ada beberapa poin-poin yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau misalnya pun Matias itu istilahnya seperti yang Bang Shanai tadi katakan, dia tidak akan mewarisi apapun. Nah, ini kan cukup lemah karena mengingat dalilnya kan tidak ada di Alkitab untuk posisi dia. Tidak ada keterangan apapun untuk posisi Matias di sana. Tapi kalau sekedar posisi rasul, dia jelas rasul karena itu jelas tercatat di Alkitab. Dia ditambahkan menjadi yang ke-12. Jadi murid-murid Yesus itu kembali 12 walaupun Matias dipilih setelah Yesus terangkat. Dan ada satu yang menarik tadi yang mungkin sebagai tanggapan terakhir saja sih dari saya, bahwa di dalam Lukas 22 ayat 30 mungkin abang mengacu ke sana ya, karena Yesus berkata kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Mungkin itu yang menjadi salah satu titik fokus Bang Shanai, di mana itu Yesus belum mati. Tentu kamu di situ adalah ke-12 murid termasuk Yudas. Mungkin kan persepsinya seperti itu. Tapi kalau saya memahaminya nggak persis seperti itu juga. Bahwa istilah kamu di situ itu sifatnya relate atau fleksibel. Ini dalam persepsi saya. Jadi biasa kan kita ngomong kalian nanti, kalau nanti sudah tamat, ini misal, ini saya bawa ke analogi biar dapat poin saya. Misal guru ngomong ke kelas, nanti kalian kalau sudah keluar meninggalkan sekolah ini, tamat dari sekolah ini, pilihlah perguruan tinggi yang bagus ya. Gitu. Nah, istilah kalian atau kamu di sini kepada murid-murid itu tidak menjamin seluruh murid itu pasti masuk perguruan tinggi. Ini kalau saya ya, kalau sekedar menilai gaya bahasa di ayat 30 ini, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Ya memang benar, ke-12 murid adalah yang dimaksud Yesus di situ. Tetapi istilah kamu itu di situ bagi saya adalah istilah yang general. Bisa nggak itu berkurang satu atau bisa nggak termasuk salah satu orang di situ? Bisa.
Karena kamu itu adalah menunjuk secara umum. Kecuali di situ disebutkan by name. Name by name. Kamu Petrus, kamu Matius, kamu Lukas, kamu Andreas, kamu Yudas, gitu kan, ditunjuk seperti itu. Nah, itu baru sebuah pertimbangan yang saya anggap menarik, gitu Bang. Tapi kalau hanya sekedar bahwa kamu akan makan dan minum, itu bentuk umum. Kamu di situ bentuk general. Sama seperti saya bilang tadi, ketika guru berkata kepada murid-murid, kalian nanti setelah tamat dari sekolah ini, carilah perguruan tinggi yang terbaik. Yang nggak jadi jaminan kan semuanya itu masuk perguruan tinggi. Mungkin kira-kira gitu Bang. Tetapi satu lagi, tapi terakhir sekali lagi sekedar ini aja mengingatkan yang meng-highlight yang saya sampaikan. Posisi Matias ini yang saya masih belum bisa melihat kalau Abang katakan di Matias di sana tidak akan mewarisi apapun. Nah, ini yang belum ada dasar pijakannya, karena mengingat di Alkitab tidak ada catatan tentang Matias bahwa dia di sana tidak akan mewarisi apapun, nggak ada catatannya gitu. Tapi ada catatannya dia ditambahkan menjadi rasul yang ke-12. Dan ingat, cuman ada 12 tahta. Dan yang terakhir, mana lebih layak, Yudas atau Matias? Jadi kalau dikomparasi, mana lebih layak menjadi rasul atau mewarisi tahta, mau untuk menghakimi ke-12 suku Israel? Yudas atau Matias? Kalau saya pribadi lebih memilih Matias. Yudas, itu dia, kena 2 pasal. Gitu Bang Sanai, kalau dari saya. Ya, oke Bang, nggak apa-apa Bang. Ini cuma menambah ilmu aja sih ya, pengetahuan bahwa pemahaman Alkitab itu sangat luas. Ya kan, artinya banyak dilihat berbagai macam sisi dalam hal tentang Yudas ini ya, dalam hal penyalipan ini. Tetapi ya nggak apa-apa sih, kita kan cuma sharing aja ya. Ini tidak mengurangi iman, ya kan, tetap kita meyakini bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita dan penebus kita, gitu loh. Dan saya ketika ada teman-teman pun yang misalnya bukan cuma Bang Sanai kan, di bawah juga kan bisa saja ada banyak teman-teman yang menganggap Yudas tetap layak menjadi pewaris. Saya rasa sah-sah saja, bukan untuk hal yang harus kita paksakan. Oh, nggak boleh begitu, saya rasa enggak. Ya, silakan kita masing-masing. Iya, ini kan justru di antara begitu banyaknya orang Kristen yang mengatakan Yudas itu pasti masuk neraka karena berkhianat dan lain sebagainya, bundir dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini saya melihat pertama, Yudas itu dekat dengan Yesus meskipun kelakuannya itu banyak hal gitu loh, ya kan. Namun poinnya itu di ayat 30 yang tadi gitu loh. Yesus sendiri, saya sangat percaya dengan Yesus, makanya saya mengimani dan mengamini itu karena janji Yesus sendiri. Nah, mengenai Matias yang tadi Pak Theo katakan itu, ya saya belum bisa melihat bahwa Matias itu masuk di dalam sini karena kondisinya itu Matias belum diperhitungkan gitu loh. Belum ada catatannya seperti itu Bang Theo. Terima kasih sih Bang bisa mau sharing begini Bang. Ya, yang pasti suatu ketika nanti kita pasti tahu jawabannya. Iya, nanti kan bisa saya terbuka. Bukan nanti, setelah kita meninggalkan dunia ini. Oh iya. Iya pastilah, pasti kita lihat siapa yang nanti menempati ke-12 tahta itu pasti akan kita lihat. Jadi pasti kita akan dapat jawaban itu, maksud saya. Iya. Di sini kan kita kan masih bernarasi atau masih menggunakan analisa masing-masing kan begitu. Iya. Suatu saat nanti kita akan melihat sendiri siapa di sana. Iya, betul sih Bang. Memang semuanya itu masih akan kita lihat di sorga nanti gitu loh ya kan. Karena kita orang-orang umat pilihan Allah yang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi dalam hal ini ya cuman saya melihat bahwa apa yang dikatakan Yesus itu yang saya amini. Mengenai terlepas daripada pandangan banyak orang, ya itu sih boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu loh. Tapi saya cuman mengimani apa yang dikatakan Yesus itu ya seperti itu di ayat 30 itu Bang, Lukas 22 ayat 30 itu Bang. Oke Bang. Ya, Bang Sanai. Itu iya, sih iya. Kalau dari saya Nanti, sih mungkin iya, nggak apa-apa. cuma sampai di situ sih yang bisa saya. Iya.